Saling
Mekah yang di sana masyarakatnya dikatakan masyarakat jahiliyah. Dikatakan keburukan ada di sana, kemusyrikan ada. Kemudian apa? Kezaliman di mana-mana, riba ada, peperangan atau suku. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memulai wahyu yang pertama kali adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ila akhirih. Artinya untuk menghadirkan masyarakat yang baik itu fondasi dasarnya adalah ilmu. Makanya di setiap peradaban Islam, ketika masyarakatnya, ketika negaranya cinta ilmu, maka pasti akan maju. Nah, pasti akan maju. Besar-besar Islam itu pasti ditopang oleh para ulama kita. Makanya ada buku yang bagus ya, buku yang bagus yang ditulis oleh salah satu orang orientalis ya, yang niatnya ingin menghadirkan Islam, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Itu menulis bagaimana ya anak-anak muslimin di setiap generasi, di setiap bangsa itu menjadi ya generasi yang produktif atau di usia dini. Dilihat bagaimana dahulu muslimin di Madinah bersama Baginda Muhammad SAW, kemudian pindah lagi ke Baghdad, kemudian pindah lagi terakhir di Turki Utsmani. Maka ternyata yang membuat mereka tangguh dan kokoh karena memang cintanya mereka terhadap ilmu. Cintanya mereka terhadap ilmu. Makanya heran kalau ada penuntut ilmu, kalau ada santri yang dia tidak cinta ilmu. Ada belajar yang mana-mana dia bawaannya ya bukan buku lagi. Rasanya ya ciri khas orang talabul ilmi dari zaman dahulu sampai sekarang dia mana-mana hanya dengan ilmu. Mereka adalah rahmani wa rahmatullahu jami'an. Tentunya berbicara masalah tarbiyah atau pendidikan, keutamaan dan fadilnya kita sama-sama tahu. Cukuplah hadis dari Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'istu mu'alliman." Ya, ini hadis yang masyhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Baginda Muhammad sallallahu mu'alliman, itu menjadi seorang guru. Makanya bangga itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita ya, di antara sekian umatnya untuk menjadi para mu'allim rabbani, untuk menjadi para guru-guru yang mengajarkan ilmu padanya, karena itulah profesi para nabi dan rasul. Benar pertanyaan, Ustaz, nabi itu kan mengetahui kambing, Ustaz, nabi itu kan pedagang, ya. Mari kita buka sejarah beliau ketika Allah Subhanahu wa taala sedang mengangkat beliau menjadi seorang nabi dan rasul, maka 80 sampai 90% tugas Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berdakwah, mendidik masyarakatnya, mendidik ya para sahabat ridwan ajma'in. Makanya tidak heran ya karya 23 tahun mengeluarkan para sahabat-sahabat terbaik sebagaimana dikatakan oleh pakar sejarah Dr. Munir Ghazali rahimahullah taala, mengatakan tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia kecuali telah menyiapkan 1000 pemimpin. Bahkan ini kan besar. Selama
meniru beliau. Bisakah kita melahirkan generasi-generasi terbaik, generasi-generasi yang mampu berusia dini, para dai, para penuntut ilmu, yang mereka menjadi pionir-pionir berbagai kebaikan? Maka jawabannya bisa. Ya, jawabannya bisa selama kita mau mengikuti gaya dan pola pendidikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering diskusi kepada kawan-kawan, bisa coba kita ketika melakukan ibadah, sholat, insya Allah kita berusaha semaksimal mungkin sholat kita dari takbiratul ihram sampai salam kita usahakan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Puasa kita ya dari ibadah sampai ke dalam bersama ya, bahkan ya kesehatan kita ya pola hidup kita berusaha ya mengikuti pola sehatnya Nabi Muhammad SAW. Akan tapi di dalam pendidikan ialah pendidikan kita, kurikulum kita sesuai dengan kurikulum baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah teruji melahirkan generasi-generasi terbaik, yang telah teruji melahirkan Abdul Abbas yang hanya belajar kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 4 tahun saja. Yang ketika baginda Muhammad SAW meninggal dunia, beliau dapat gelarnya terjemahan Al-Quran. Bisakah kita golongan ya alumni kita seperti Usama bin Zaid yang usianya 17 tahun ya sudah menjadi orang terbaik? Bisakah kita golongan seperti Zaid bin Thabit? Maka pertanyaannya bisa jika kita memang mau mengikuti kurikulum baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ternyata ya para ulama kita, para guru-guru kita terdahulu saking cintanya kepada generasi setelahnya, mereka itu mencatat ya secara rapi dan detail ya bagaimana sih mendidik generasi muda Islam, mendidik murid-muridnya sehingga setelah selesai dalam pendidikan itu menjadi dai-dai yang menyeru pada kebaikan. Mulai menjawab, tidak serta-merta langsung datang, diutus ke enggak, belajar dulu pada baginda Muhammad SAW, belajar setelah matang ditugaskan. Dan sebelum itu ditanya, ya Mu'ad, ya Muhammad, ya engkau akan kita utus ke Yaman.
Saya lama bukan tahu saya dapat jalan. Selama 10 tahun saya baru masuk kotanya, masuk kotanya. Jumpa juga dengan kawan ya yang lalu di Solo sana ya. Mereka berlulus pada ketika lulus SMA, MI seperti itu. Mereka itu bisa matang, ya, matang bisa membawa di sana kelompok yang sangat besar sekali. Maka ini pun menjadi bahan diskusi bagi kita semuanya. Kok bisa ya dulu ya 30 tahun kemudian silam anak-anak SMA kita itu matang sekali ya. Namun anak-anak kita hari ini banyak mendapatkan matang orang, matang dan seperti itu. Ya, ini kan pasti ada poin yang kita tinggalkan. Makanya dalam poin singkat ini ya, Ane coba rangkumkan ya, beberapa poin yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Jadi saya kasih judul Al-Qamu Inda Al-Qalim dan Mistari ya, rukun lah untuk menyiapkan murid-murid teladan. Teladan di sini artinya ya, memang ketika selesai dari madrasah tarbiyah ya, dari jenjang pendidikan itu mereka bisa bermanfaat bagi Islam. Yang pertama tentunya ini yang asas, yang dasar. Bahasanya yang perlu kita siapkan ketika ini memiliki dai-dai yang langsung bisa jadi murid-murid yang Masya Allah misalnya mereka kebaikan, ternyata itu dimulai dari rumahnya ya, mempersiapkan apa? Dari rumahnya dan al-walidain sholihin itu ya. Usama bin Zaid itu gak muncul seketika, ternyata di sana ada peran ibunya ya, ibunya ya, yang soleh, yang selalu mendapat baginda Muhammad SAW ya, bapak ya, bapaknya Zaid bin Harithah ya. Dan dari sini mereka keluar, dari sini pemimpin besar itu muncul. Makanya tidak heran ya, peran orang tua itu menjadi dasar untuk kematangan pribadi anak-anak kita. Makanya saya tadi tanya Ustaz, tadi saya kajian wajib dari santri ya, wajib bagi yang mau gitu kan. Orang kan besok wajib untuk semuanya saja, wajib bagi wali santri ngaji ya, ngaji terbanyak agak tentang visi dan misi urusan kita ya, sebagaimana yang kita pahami bahasanya orang tua wabil khusus ayah ya, ini memiliki peranan yang penting. Ismail alaihissalam ya, kenapa bisa seperti itu? Karena ada Ibrahim alaihissalam, seorang bapak yang tangguh, seorang bapak yang telah melewati ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lulus ya. Wa idh qala Ibrahim bi kalimatin fa'atamahum. Imam Mujaddid rahimahullah ta'ala katakan ya, dan ada 9 ujian. 9 ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Ibrahim dan semuanya itu lulus. Makanya gak heran keluar Ismail alaihissalam ya. Bagaimana kesuksesan Yakub alaihissalam mendidik putra-putranya ya, mendidik bukan putranya. Ketika ada menjelang, Yakub bertanya kepada mereka, "Ma ta'buduna min ba'di?" Yakub bertanya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Wahai putra-putraku, apa yang